saiki mau ngejak dolanan aku ae. Ngejak aku dolanan ae. Saiki mergo nasumu yang mesum ini gampang itu loh dikendalikan. Nyerang saya itu tujuannya itu apa? Ingin bukti ini umum gitu. Wis lah, Sampai terkenal mengkoyo. wis lah. Namanya orang dikenal orang ataupun tidak dikenal orang tuh sama saja, nggak ada untungnya begitu loh. Dikenal ya tidak enak, nggak dikenal ya sama saja begitu, nggak ada untungnya begitu. Yang terpenting monggo lah kita ini jadi saudara, seduluran mawon gitu loh. Buat apa sih kita bertengkar itu untuk apa? Terus untungnya buat sampean itu apa? Mereka takon nang padepokanmu barang ya. Mental masalahnya. Saya tahu sampean beberapa kirim ke sana itu yang coba untuk ganggu padepokan, saya tahu. Pemikiranku apa padepokanmu? Pagri apa? Nggak ada pakeran apa-apa. Karena buat saya perlindungan itu adalah perlindungannya Allah begitu. Anakku itu tak undang rene iki. Ben metu ke padepokanmu. Terus maksudnya sampean ngirim orang untuk ke padepokan, terus pura-pura sakit, terus nyerang padepokan, terus sampean juga ngirim orang untuk ganggu padepokan. Itu maksudnya itu apa? Intinya kan tak ngetes ilmu sepi loh ilmu. Nah, kalau sama sudah ngetes terus sekarang saya sudah datang ke sini ya sudahlah. Nah, sama sudah jajal saya berkali-kali. Kalau sudah mencoba saya berkali-kali, sudah berkali-kali nyerang saya, ya sekarang kita jadi saudara saja gitu loh. Aku jangan berkali-kali ngirim santet barang ke toko kadon. Nah, masih neng kurung neng padepokan. Cara kowe metu pak padepokan. Jajal ilmu mau. Kanca-kancaku ning kene kabeh. Modar kowe ning. Modar kowe saing ning kene. Nek iso mulai. Iya, saya datang ke sini bukan untuk bertengkar ya. Saya datang ke sini untuk tali silaturahmi dengan sampean semuanya. Terus sampai kapan kita bertengkar seperti ini? Sampai kapan kita bermusuhan gitu loh? Sampai kapan? Sampai awakmu leren ganggu-ganggu bolokku. Saya nggak Apa kowe rumangsa bener? Bolokku kabeh mau ganggu, ana sing mati. Saya itu merasa benar karena tidak sekalipun saya menantang saudara-saudara panjenengan, tidak pernah saya ganggu-ganggu. Beberapa kali itu sampean itu pahami toh. Yang pertama, mungkin temannya sampean itu yang menyerang padepokan itu, sama seperti yang dikatakan ini mbahnya tadi itu. Mereka yang menyerang saya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin temannya sampean itu yang ganggu pasien saya, mengganggu ada orang yang datang ke tempat saya, minta didoakan. Nah ternyata penyakitnya itu kiriman dari temannya sampean. Akhirnya temannya sampean itu saya datangi. Nah ketika saya datangi, kok ternyata malah nyerang saya, ngejak adu kekuatan. Akhirnya balik sendiri ke mereka sendiri. Terus yang ketiga itu saya sama sekali sebenarnya tidak pernah sekalipun mengganggu siapapun begitu loh. Ya seperti panjenengan ini sendiri yang marah-marah terus tiba-tiba Mergo kowe sombong. Sok pamer, sok sakti. Wong mikir, iki lah nih kanca-kanca. enggak. Bahan boleh bahan. Pamernya saya itu di mana? Pamer itu saya di mana? Ya pamer itu saya itu di mana? Kalau saya mengagungkan asma-asma Allah, saya mengagungkan ayat-ayat Allah, terus pamernya saya itu di mana? Begitulah. Ya kalau mereka menyadar saya lalu saya berlindung kepada Allah, lalu Allah melindungi saya, terus di mana pamernya? Itu semuanya atas pertolongan Allah, begitu loh. Jadi saya itu pamernya di mana? Jelaskan sama saya. Pamernya di Kowe nekani bola-bolaku teko moro-moro morat ngarit sembarange ngerusak sandang pangane. Enggak. Sampean ini kalau berbicara itu pakai logika, kalau berbicara itu sesuai fakta. Saya itu ketika datang, walaupun saya diundang maupun saya diserang, tidak pernah saya itu ngorat-ngarit, ganggu tempat, tak pernah. Saya datang baik-baik, saya tanyakan ke panjenengan, masuk ke panjenengan saat ini, kita kumpul seperti ini. Saya datang itu baik-baik, lalu saya tanyakan tujuannya apa, maksudnya gimana. Kalaupun mereka yang pekerjaannya nih, contoh
Ketika kemarin ada pasien yang pernah nyantet orang, lalu orangnya menyesal, lalu memberitahu saya informasi bahwa di tempat tersebut ada dukun santetnya atau dari warga. Saya datang ke situ. Saya pun juga nggak pernah marah-marah, saya datangi baik-baik, saya tanyakan benar nggak sampai nyantet begitu. Kalau memang benar sampai nyantet, ya saya minta untuk dihentikan, itu saja. Terus kebanyakan kan marah, akhirnya nyerang saya, itu saja. Kalau saya nggak pernah, apalagi sampai ngarit kayak sampai katakan nggak pernah. Jadi jangan bikin fitnah lah gitu. Jadi semuanya itu dibicarakan dengan baik-baik. Terus saya ulangi lagi, saya datang ke tempat ini bukan hanya untuk bertengkar. Saya datang ke sini tujuan utamanya ingin berkomunikasi, silaturahmi dengan panjenengan secara baik-baik, bukan hanya untuk bertengkar gitu loh. Dari tadi marah-marah terus sama itu. Bicara yang baik-baik gitu loh. Aku ki ora nesu nek kowe kuwi ora nyampuri urusane kanca-kancaku ini. Saya enggak nyampurin urusannya panjenengan lah. Aku duwe pasien wis kaya ngono. Iya. Iya, ini yang jadi masalah. Nih. Yang jadi masalah ya ini, Kang. Yang jadi masalah ini. Jadi kalau ada orang disakitin, masa iya saya suruh diam saja? Kalau urusanmu lho apa? Karena di dalam agama Islam saya ada yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Satu orang disakiti, ada orang yang terdalimi, kita wajib untuk menolong. Masa iya sampai nyakitin orang saya suruh diam saja? Apa mata saya ini tidak melihat? Apa telinga saya ini tidak mendengar? Apa hati saya ini mati kok saya suruh diam saja? Saya diberikan oleh Allah pengetahuan yang sedikit, ilmu yang sedikit ini ya harus saya gunakan, begitu loh. Masa iya sampai nyakitin orang saya suruh diam saja? Ya ini yang jadi masalah. Sampai suruh nyakitin orang saya suruh diam saja, ini yang jadi masalah gitu loh. Terus saya pengen Ya saya pengennya hal-hal yang seperti itu jangan dilakukan lah. Kasihan orang-orang yang terdolimi begitu. Tapi penggayaannya kalau lebih penggayaan pekerjaan jangan digunakan sebagai alasan. Setiap orang itu bisa bekerja berbagai macam hal, tidak harus dengan menyakiti orang lain begitu loh. Nah, ini apa nyambut keso oleh koyo ngene oleh koyo lah. Ya memang kita ini di dunia ini pengen mulia ya kudu gelem rekoso. Kalau nggak gelem rekoso nyuri ya akhirnya itu mengambil hak orang lain. Itu berlawanan bukan hanya dengan saya tetapi dengan hukum negara, hukum pemerintah. Ketika sampai nyantet orang berarti sampai berlawanan dengan hukum Allah, dan saya sebagai hamba Allah maka saya wajib untuk bergerak begitu loh. Jadi wani-wani karo ki. Wani-wani karo kancaku, awakmu gerak, berarti wani-wani karo kancaku iki. Saya itu di dunia ini tidak ada yang saya takutkan kecuali hanya Allah. Tidak ada satu makhluk pun, selama itu makhluk, tidak ada satu pun yang saya takuti demi Allah. Kalaupun saya mati, saya anggap mati saya itu syahid. Walaupun saya celaka, itu adalah jalan jihad saya. Nanti siap mati we. Kalau saya mati itu sudah lillah billah, saya pasrahkan kepada Allah. Begitu loh. Tapi tujuan saya ke sini itu saya ulangi berkali-kali, bukan untuk bertengkar dengan sampean semuanya di sini. Makanya saya di sini ini. Saya datang ke sini ini ya karena ingin silaturahmi, bicara baik-baik dengan panjenengan semuanya di sini. Apa sih yang saya mendapatkan dengan menyakiti hati orang lain? Jangan jadikan pekerjaan sebagai alasan panjenengan. Pekerjaan kita ini sudah dikasih tangan, kaki, komplit semuanya. Malu kita sama Allah kalau kita diberikan kenikmatan kesehatan kaki, tangan, kita gunakan untuk melanggar perintah Allah, apalagi menyakiti sesama makhluk. Kita itu ditugaskan untuk tolong menolong sama hamba Allah, sama manusia, bukan untuk saling menyakiti. Gitu loh. Pengen ngerti ya undang-undang Rene, pengen ngerti sejatine piye. Jajal kekuatanmu. Ben metu kok padepokan iki ilmumu kaya ngopo lek ning jowo. Pengen tak jajal. Kan aku kirim bolak-balik, kirim santet, ngirim anakku aku. Ngirim muridku rono, mentah kabeh. Iya. Kang,
dimanapun tempat, kalau saya itu berlindung kepada perlindungan Allah. Segala perlindungan itu Allah yang melindungi. Seandainya seluruh manusia ini berusaha untuk mencelakai satu makhluk, kalau Allah berkehendak makhluk itu akan selamat. Walaupun sampai berusaha seperti apapun, kalau ingin saya celaka, selama Allah masih melindungi saya, tidak akan celaka. Walaupun saya tidak mencelakai saya, kalau Allah ingin membuat saya itu celaka, walaupun saya jalan kaki pun bisa jatuh, bisa stroke, bangun tidur pun saya bisa jatuh, bisa stroke, bisa sakit. Itu kalau Allah berkehendak. Kalau sampai itu bukan Tuhan, sampai itu manusia biasa. Sampai harus paham dan itu. Terus sampai itu masalah ilmu mau mencoba saya. Orang belajar ilmu itu ada 3 tahapan. 3 tahapan yang pertama itu pasti sombong. Belajar ilmu itu kalau masih dalam tahapan pertama pasti sombong. Pengennya nantang sana, nantang sini. Itu sudah saya pahami dulu waktu saya masih ikut pesilatan. Orang kalau belajar ilmu silat itu ya gitu. Yang bikin kisruh, nantang sana, nantang sini itu karena masih belajar. Kalau yang sudah benar-benar menjadi warganya, kalau sudah benar-benar menjadi belajar ilmu bela diri yang sebenarnya, dia kalaupun ditantang juga nggak akan melayani. Apalagi tantangan itu hanya dari orang-orang kecil gitu, dianggap seperti anak kecil yang menantang, malu kalau melayani anak kecil. Jadi tahapan yang pertama itu pasti sombong. Tahapan yang kedua pasti akan merasa tidak bisa apa-apa. Yang ketiga akan takzim. Jadi sampai pahami sendirilah. Kalau sampai itu belajar ilmu ya dipelajari dengan sebenar-benarnya. Jangan menuruti hawa nafsu panjenengan. Buat apa ada ilmu petantang-petenteng adu ilmu isana sini, yang didapatkan apa? Menang ya jadi arang. Benteng marhul. Oh, makanya sampai tadi kita ngobrol siap untuk di shooting ini, ditampilkan ini karena sampean pengen tenang kalau menangnya ada saya. Aku seneng nek terkenal. Nek ngendi pasien kok akeh. Sing iso ngalahne awakmu. Nah, kowe tutur 70 mau tumbangno. Aku cukup wong 4. Aku mati saiki yo gelem. Nggak usah sombong. Kita hidup ini loh dihidupkan oleh Allah. Kita ini ada loh diadakan oleh Allah. Lalu apa sih yang mau kita sombongkan itu? Kalau sampai ini loh bisa hidup ini karena dihidupkan oleh Allah. Kok sombong-sombong begitu? ayo we jajal we. Berarti lah awakmu wis wani nekani undanganku kan wis siap awakmu. Enak apa-apa wis siap nanggung awakmu. Kalau saya siap saja saya, karena semuanya hidup saya sudah saya pasrahkan kepada Allah. Tetapi saya datang ke sini itu bukan hanya untuk bertengkar dengan panjenengan semua, itu bukan. Saya datang ke sini itu ingin silaturahmi, ingin ngobrol baik-baik dengan panjenengan. Kalau bisa ya jadi saudara, begitu loh. Saudaranya berarti nantang. Enggak, Jadi dulu koyo ora iso. Karena ada iki bertentangan. Panggilan gue sini iki. Uripmu karo uripku enggak padha. Aja mau padha nang wong kok kena apik kabeh. Apa gunane neraka karo surga? enggak, saya enggak. Cangkemmu akan ngomong. Saya enggak bilang kalau semua orang harus jadi orang baik. Oh, saya juga bukan orang baik. Saya juga belum menjadi orang baik. Tapi saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, walaupun saya belum menjadi orang baik. Dan saya itu juga kasihan ke panjenengan semuanya ini. Kalian itu cuma menuruti hawa nafsu gitu loh. Orang yang menuruti hawa nafsu itu hidupnya nggak akan pernah bahagia gitu loh. Jadi jadilah sama itu, ayo sama-sama belajar jadi manusia yang sejati gitu loh. Jadi manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu gitu loh. Terus kalau sampean ini manusia-manusia kayak sampean gini, terus nurutin hawa nafsu, terus berbeda sampean sama binatang apa gitu loh. Kalau kita hidup ini kan dikasih akal pikiran kita ini. Kalau kita disakiti nggak mau ya jangan nyakitin orang gitu loh. Kita kan sama-sama dikasih akal pikiran sama Allah gitu loh. Sampean mau ndak disakiti? Atau bapak sampean mau ndak disakitin? Atau istrinya sampean, anaknya sampean mau ndak disakitin? Itulah lega. Ya kalau nggak mau, kenapa sampean nyakitin orang? Bapak-bapak sama sadar. Kalau bapak sama sadar mau ndak? Yoga. Ya makanya itu. Nah, aku lah tebusan oleh duit oleh bayar. Berarti sampean itu cari duit untuk apa?
Untuk apa namanya? Untuk makan toh? Iya. Ya, berarti sama hidupnya cuma buat makan. Terus berbeda sama hewan apa kalau hidup itu cuma buat makan? Apa berbeda sama hewan? Kalau cuma hidup buat makan. Makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wis-wis malah nyeramai aku. Saya tidak nyamai. Kalau saya itu saya bukan. Enggak, saya tidak ngelunjak kan. Ayo tukar tawar dulu begitu loh. Kita hidup ini dihidupkan di dunia ini untuk apa gitu loh. Apa ya cuma untuk makan toh? Kan ya enggak. Ini kira tahun 2 tahun. Puluhan tahun lah wis buka ngene karo kanca-kancaku. Ini satu perguruan atau Enek beberapa sing perguruan gagal. namanya ini? Satu perguruan atau beberapa perguruan? Jak perguruan. Oh, satu perguruan. Yo. Banyak teman sampean yang belajar. Oke. Tapi enggak perlu wong akeh lek musuh raimu. Wong papat ae cukup ngedar kowe engko. Santai kan. Santai. Orang berapa dulu sampean? Mohon maaf bisa tanya ini. Dulu yang belajar kayak sampean itu. Enek atusan Atusan. kesebar nang ndi. Kalau spontan itu. Berarti banyak perkumpulannya sampean ini. Teman-teman sampean ini. Oke. Sampai awakmu muncul iki lho. Padha ngilang to. Mentai. Cuma ngeden santai aja, santai ngomong sama Yo saya. mek penasaran karo awakmu kabeh penasaran. Saya itu ya sama kayak sampean ini loh. Sama-sama makan nasi, sama-sama minum kopi. Tidak ada bedanya sama itu. Saya juga yang sakit, yang susah. Tidak ada hebatnya. Saya nggak ada hebatnya sama sekali. Barang kok mentar aku dia. Kok tak undang rene iki mau. Kalau mental itu bukan karena saya, Kang. Mbak, itu karena Allah. Karena di Padepokan itu setiap malam santri bergantian mengamalkan surat Yasin, mengamalkan sholawat begitu. Jadi kalau sampean pengen hebat, ayo amalkan sholawat. Tak ajarin. Tak undang rene dhewe kowe mau. Ayo. Enggak perlu. Sampean kan gini, sampean kan gini ya. Sampean kan ini kan marah-marah kan saya tahu karena pasien sampean sepi. Sampean kan kalau pengen rame kayak saya, tak kasih ilmunya gratis sampean. Gampang surat Yasin nanti kalau nggak bisa baca Al-Quran, tak ajarin. Bisa baca Al-Quran tak? Opo kuwi? Al-Quran itu kitab suci, Kang. Al-Quran itu adalah syifa, kembali ke hitoh. Nah, aku mau belajar ya, aku malah jadi muridmu Bang ya. Enggak. Piye kowe dadi murid kowe? Ya weh, wong ini papat. aja. Saya nanti kalau saya kalah sama sampean, sama nyata saya kalah, saya tak jadi murid sampean. Tapi kebalikannya, nanti dulu santai. Kalau semuanya sampean yang nggak bisa nyata saya, sampai yang di murid saya. Terus nanti sampai kan tadi ngomong kalau sama belajar ke saya berarti saya murid sama enggak. Di Padepokan itu enggak ada namanya guru dan murid. Di Padepokan itu enggak ada. Saya mengatakan berkali-kali di Padepokan itu enggak ada guru dan murid. Di sana itu ada dari TNI. Di sana ada dari dosen ada. Bahkan di sana juga ada dokter. Tidak ada dokter murid saya, dosen murid saya, tidak ada. Mereka itu adalah orang-orang tua yang guru-guru saya begitu. Jadi di Padepokan itu nggak ada guru dan murid. Adanya sama-sama istiqomah, membaca Al-Quran, mengamalkan ayat suci Al-Quran dan mengamalkan sholawat itu saja. Jadi sampean nggak usah khawatir, sampean belajar sama saya, nggak ada kata-kata murid untuk saya itu nggak ada. Gitu loh. Kayak kebalik tadi saya. Jadi nggak ada namanya guru dan murid itu tidak ada gitu loh. Daripada sampean sepi kan marah-marah terus jadi nusu-nusu gitu. Tak gitu sampean tak kasih ilmunya gratis biar sampean rezekinya lancar kayak saya gitu loh. Tak pasiennya banyak gitu loh. Tak ajarin gratis. Piye? Pamorku ngene iki malah ilang melu awakmu. Lah wong saiki sepi kok pamor piye lah. Wong sampean ngundang saya tadi ngomong sampean sepi. Makanya mau tak selesai ini. Tak undang rene. Lah iya. Awakmu pengen. Ya tadi kan sampean kan awakmu ki piye? iya, sampean itu sebenarnya hanya nurutin emosi ini sampean saja. Awakmu iso mati ning tanganku kene. Pasienku kan tambah akeh nih malah. Kalaupun Percaya karo aku malian. kalaupun saya mati itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Itu memang menjadi hak Allah. Saya dihidupkan oleh Allah. Kalaupun saya mati juga enggak sekarang mati pun besok saya juga mati.
nggak besok mati pun besok juga saya mati. Semua yang Saya hidup, semua yang hidup itu bakal mati. Nggak apa-apa saya mati, saya pasrahkan kepada Allah kalau saya mati, begitu loh. Ini kan kembali ke pembicaraan yang tadi. Ketika Samen tadi mau saya shooting kan, jadi sudah ada pembicaraan kalau Samen itu sepi. Yang saya biar nanti kalau saya mati Samen terkenal kan gitu. Sekarang daripada membunuh saya, nyantet saya, terus nanti juga belum tahu hasilnya nanti apakah saya nanti itu benar-benar kalah apa enggak, kan kita belum tahu hasilnya. Kan belum tahu. Lebih baik yang sudah tahu saja hasilnya. Saya contohnya banyak pasien, setiap hari saya nolak buahnya di rumah sampai malam, begitu sampai tahu sendirilah, sampai lihat sendiri, buktikan. Sampai malah yang sudah ada hasilnya ini tak kasih caranya gratis ke panjenengan. Ayo, tidak perlu diamalkan surat Yasin 1 malam 41 kali, terus diamalkan sholawatnya, pasti nanti banyak gitu loh. Tapi aku pengen bukti nih ilmumu iki koyo ngopo. Nek tanganku ning kene metu kok padepokan iki koyo ngopo. Jajal ya. Oh ya sik panggah padha karo ning jero padepokan ngono. Tak omong berkali-kali sampean itu kayak panggah bandel itu. Saya menerima undangan panjenengan untuk datang di tempat ini itu bukan hanya untuk bertengkaran. Cari musuh itu gampang, di jalan itu dari wong cuh jadi musuh. Yang susah itu cari saudara. Makanya bila saudara 1000 itu sedikit, musuh 1 itu terlalu banyak. Saya datang ke sini itu juga pengen nyambung silaturahmi ke panjenengan, jadi saudara. Buat apa sih kita punya musuh itu? Buat apa sih? Tidak ada Saya sing untungnya. golek musuh lho awakmu. Nambane wong kuwi pasienku. Rezekiku ning kono. Ya, itu berarti saya nggak cari musuh, saya cari saudara, nolong orang biar orangnya itu nggak sakit, biar jadi saudara Ya sama saya. awakmu golek musuh Yang berarti yang cari musuh itu ya sampai sendiri begitu loh. Yang cari musuh itu sampai sendiri. Bulet lah ngomong ini orang ini. Diajak ngomong kok nggak mudeng tak. Sampai itu ngerti enggak? Yang jadi masalah itu bukan sayanya, bukan siapa. Masalahnya itu di hati ini panjenengan sendiri. Hati ini panjenengan sendiri salah nyakitin orang. Akhirnya sampean ya bermasalah dengan saya. Kalau sama tidak nyakitin orang nggak bakal bersalah sama saya. Jadi masalah itu pada diri sama sendiri. Sampean itu benci sama orang-orang. Semua orang sampean benci. Itu sebenarnya bukan orang-orang itu yang salah, tapi hati ini sampean sendiri yang penuh kebencian. Sampean benci saya ini sebenarnya bukan saya yang salah, insya Allah. Kalau saya salah, saya mohon maaf lah. Yes, Tapi ngomong. iya, dengerin dulu saya ngomong. Saya mengundang saya kan, saya ya memberitahu ke panjenengan gitu loh. Saya jelaskan. Kalau sampean membenci saya, sebenarnya masalahnya itu bukan pada diri saya, tapi masalah pada diri sampean sendiri. Ya kalau saya punya salah, saya mohon maaf lah. Sampean itu seperti melihat semua orang, sampean cium semua orang itu kecium bau tembelak, bau tai ayam. Padahal semua orang itu nggak bau tai ayam. Bau tai ayam itu nempel di hidung sampean dulu, nempel di hidung sampean, sehingga semua yang sampean cium sama lihat itu bau tai ayam. Padahal masalahnya pada sampean sendiri, bukan pada orang lain. Dan sampean benci sama saya, saya nggak pernah ganggu sampean. Saya itu niat nolong orang. Orang itu kalau sembuh ya atas pertolongan Allah, bukan atas saya. Orang itu kalau sembuh ya atas izin Allah. Saya hanya mendoakan saja. Karena kewajiban saya itu untuk mendoakan saudara saya. Ya, kalau orang itu ditolong sama Allah karena kendali panjenengan, lah terus sampean kok marah-marah sama saya? nomor kono kowe ora nek modal ya ora nek. Walaupun saya nggak ada, selama kejahatan itu pasti ada, kebaikan itu pasti ada. Selama kejahatan masih ada, kebaikan itu ada. Kalau nggak ada, dunia ini sudah kiamat kan? Sama tadi ngomong masalah cari uang. Kalau cari uang tuh hasilnya apa? Makanya saya kasih tahu caranya mencari uang ke panjenengan. Saya kasih tahu caranya mencari uang. Tidak perlu harus nyakitin orang. Amalkan surat Yasin, diamalkan sholawatnya. Nanti orang-orang yang sampean bantu nanti tulis. Saya itu tidak usah bingung-bingung setiap hari. Saya itu ngurusin 100 santri, belum anak yatim yang saya urusin itu. Saya nggak pernah susah untuk makannya, itu nggak pernah susah untuk ngurusin santri yang setiap harinya hampir 1 bulannya 100 juta. Itu saya nggak pernah repot untuk ngurusin mereka. Karena apa? Karena rezeki sudah datang sendiri, buahnya dari mana-mana datang, begitu loh. Jadi sampai kalau mau rezekinya lancar ya berbuat baik. Kalau berbuat baik semuanya nanti dipermudah oleh Allah. Sampai kali-kali main ke padepokan sana,
Jangan cuma nyuruh orang buat nyerang padepokan, jangan cuma ngirim santet, ayo datang ke padepokan. Sama lihat setiap hari yang ngirim beras ke saya, yang ngirim makanan sampai penuh, sampai luber-luber saya kirim ke Yayasan Yatim Piatu Rodatul Afwah kemarin. Itu makanya, sama lihat buktinya gitu loh, lihat nyatanya. Kalau sama berbuat jelek terus menerus, bukannya kebahagiaan, ketenangan yang mendapatkan, kesusahan terus menerus begitu loh. Karena apa? Karena semua yang diperintah Allah, semua yang diperintah Tuhan, dan sama tidak ngerti Allah, semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua yang diperintah Allah itu untuk kebaikan diri kita, dan semua yang dilarang Allah itu adalah keburukan untuk kita sendiri. Sampai dilarang, umpamanya dilarang minum. Minum itu merusak diri sama sendiri, badan sehat dibuat sakit. Sampai dilarang mencuri. Kalau sampean mencuri, punya orang sampean ambil, sampean digebukin orang, kalau enggak sampean di penjara. Sampean dilarang zina. Kok sampean malah zina? Ya sampean kena penyakit, kalau enggak penyakit sampean zina sama istri orang, dibunuh sama suaminya. Jadi semua yang dilarang Allah itu semuanya untuk kebaikan diri panjenengan sendiri, bukan untuk Allah begitu loh. Sampai dilarang pakai obat-obatan terlarang. Sampai kalau pakai obat-obatan terlarang, ya kurus kering mati, belum lagi harta benda sampai habis gitu loh. Jadi semua yang dilarang Allah itu memang yang terbaik untuk diri kita, karena memang itu buruk, makanya dilarang. Saya sampai begini-begini nih, ngatet orang, gangguin orang, bikin sakit orang, begitu dengan sini dilarang sama Allah. Makanya jangan dilakukan, nggak dilakukan ya kayak gini hidup sampean. Wih, pilihanku. Pilihanmu. Jadi orang itu hidup itu dikasih otak, dikasih pikiran sama Allah itu untuk digunakan untuk berpikir. Dikasih pikiran ini supaya kita itu berpikir begitu loh. Jangan sampai jadi seperti hewan begitu loh, cuma nurutin hawa nafsu. Dikasih akal ini supaya bisa berpikir. Kon mikir di sing apik, di sing elek. Kon nggo mikir ben iso milih-milih dalan sing apik apa sing elek begitu loh. Ngoten lho, Kang. Saiki piye? Awakmu siap orang enggak jajal ilmu? Panggah jajal. Bisa kok jajalan menak panganan ini. Panganan. Itu membonggo sajen kudu metok pangan ben sampean ngerti cuma jajal dijajal tuh gedang nggih. Enak isine kuwi gedang iki. Kenapa Bang tak pangan? Wani ki, Mas. Engko mati bisa. Alah. Apane? Mati dikubur tah wong urip bakal ora yo mati. Apa ngarep ngubur lan iki. Iki gedang apa ta iki? Panganan. Gedang iki. Wih, enak jadi gedang yo urung mateng lho. Sampeyan iki. Cangkemmu cerutak. Bagian pangan. Yo. Wis senengane sinku ngono kabeh. Yo. Cepat. Setan. Ini tak payu lah pati tak. Ini tak badan mungkin. Kayaknya dia nih ya gini. Bang, pang. Ini. Kah? Kulino, panganan. Oh iya. Lokasian ku. Oh my. Po jenang. Dek tanggoku bakul jenang. Terakhir lek main jenang nang kene. Ini kayak Sama, wih. iya ini jenang kayak di tempat saya. Saya pada padepokan itu tempat padepokan itu tangga itu ada bikin jenang. Kalau pasien orang-orang yang datang padepokan tuh monggo beli jenang tempat tetangga saya. Ora mugawane mau. Sampai nesu-nesu aja sesuk. Sekarang baikan sama saya. Besok tak bawain jenang. Pak Haji Sunyoto itu jualan jenangnya mantep enak itu. Besok tak bawain. Mana datang pada padepokan, nanti tak beliin jenang ke tempat tetangga saya. Kalau enggak kerupuk merah itu, tetangga saya bikin kerupuk, tak bawain. Udah nesu-nesu aja. Tempat saya banyak yang jualan jenang, tak bawain. Ini cuma jenang cuma 2. Itu tak bawain, tak pick up. Ya, ojo geger wes, tapi aneh. Iso. Kok Ojo nesu-nesu ya. ilmumu mungkin sepiro ilmu siap nengok apian-apian. Jenangnya masih enak punya tetangga saya. Berarti wis desain iki mau. Ayo saya nono. Aku mati pendem, wong udah bakal mati kagak bingung. Ini bulan awas lah. Jangan lah. Aku aja. Toko kene nrimo sama iki ya. Kalau mau pengen geger. Lek ku nebus ya sedina sewengi iki mau misal. Agak mukar ngajar aku, punya aku sampai buat dia nanti kamu nusuk ini. Bener, tak siap nih mergo iki mau. Bang anggal-anggal
Ngarep nyerang aku ngono iki, mbok ya mending malah seduluran ae. Penak duran mbak aku ngene rugine ya. Seduluran karo kowe oleh opo? Duluran kok mau sangoni gelem. Ah sangoni yo. Tekan padepokan kita tukane jenang. Terus cobi nawon gani jenang. Ayo, ora tambahno. Sangono saiki. Ayo kita padahal duluan ya. Sangono saiki tokno kok dompetmu. Aku ora nggawa duit. Iki mau. Sangono. Ora nggawa aku. 40 juta ya. Duh. Kuwi jenenge gak nyangoni target gah aku. Wis kita leren aku. Gah. Lek seduluran ya sak wehku, lek ngeki. Nah, seduluran. men kaya 2000. Ya ora lah. Sampeyan timbang nyantet uang ya engko tak kae duit lah. Ya 1 juta mau 4 juta. Kok bar kuwi terus Ora kena kudu gua gua ning padepokan. Awakmu yo tiap terus cara kok. aku jadul. Dewe kok tak kae 2000. Penting udah bukan mbak aku ya. 2000 lah opo? Yo lah HP Android pisan. Oleh HP opo 2000 men. Wis oleh HP Android mengko pisan. HP sing gedhi kok tekmu lho. Iya ya mau tak paring. Penting aja geger piye? Penting gak tak geger. Tak gini kontenku ben Lah iya. Enggak apa-apa nggak YouTube barang. Laris aku engko. Iya ya. Aku tak perseni awakmu. Wis ta, iya, penting gak geger lho. Tak perseni gelem awakmu. Apa? Tak perseni. Geger lho. Jenenge duit haram. Iya penting kontennya aja konten nyantet, aja konten. Ya iso aku yo mek ngono kuwi. Iki konten yang penting ana manfaate ngono lho. Apa yo ngaji-ngaji, apa milaku. Mbok nganu ilmu ya. Apa nek manfaat e kontenmu? Iki nyatane wong sing nonton konten malah seneng selawat. Tapi awakmu ngrugekno wong sakmono kae. Ngrugani sapa? Dukun-dukun bolo-bolo. Ya sing ngrugani sing wong tukang nyantet to sing gak nyantet wonane sing tak rugani. Wong sing tak parani sing undang-undang aku dukun santet tok. Iki sing rugi sing dukun santet ora paling rapayu kuwi tok. Kalau bukan dukun santet enggak akan ada ruginya. Kalau sampean yang ngerasa dirugikan berarti sampean dukun santet kan bisa selesai. Kalau aku musuhan sama dukun santet wah enggak masalah. Aku ngomong beberapa tahun yang lalu dari mulai saya bikin padepokan. Kalau memang ragu dengan keilmuan saya, ragu dengan ilmu Allah, ayo santetan aku. Mati pun enggak pasrah gitu loh. Tapi mental aku marun aku. Itu masalahmu. Mulai anak kowe tak undang rene kuwi mau. Ya aku teko. Kowe metu ke padepokan tak. Piye? Aku teko. Ya, perlindungan sama nyerang aku itu tuh untuk mergonggoni. Mergo aku njaluk pertolongan Gusti Allah, aku nggak duwe kekuatan apa-apa. Mergo aku iku njaluk tulung ning Gusti Allah sing maha kuat. Sing iso nglindungi kabeh makhluk njaluk ning Gusti Allah. Mbok sampe ning ngendi nggon ae, arep nyantet aku monggo kersa, ngono lho. Aku bagi urip wis tak pasrahne, wis tak jihadne, wis tak serahne ning Gusti Allah kok. Ndak repot lah aku, Cang. Jajal. Panggas jajal maneh. Wis tak kandhani mengko tak kei 1 juta, ayo. Engko tak tukane jenang. Dan rejo winangun, tak gawane kerupuk abang. Ngono aku pusate. Rejo winangun iki pusate jenang, pusate gawe anu kerupuk abang apa mengko tak jak dolan ning Kampung Coklat. Neng kono aku nek pariwisata sing apik. Tak jak dolan kono, ayo. Nggone jos, aja mung dolanan mbek demit-demit ae. Dolan ning kono ning Kampung Coklat nggon aku kono. Ayo. Aja mung ngene ae. Urip wong nuruti hawa nafsu apa bedane karo kewan ngono lho, Kang? Mbah, tak kandhani sampean. Urip lek nuruti hawa nafsu, apa bedane karo kewan? Sampeyan ngerti, nyapa awake dhewe iki diomongne menungso sing sempurna. Sempurna ora perkara sempurna apa enake. Sempurna bukan apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Sempurna karena kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Lek kewan mau dikai nafsu tok, pantes lek uripe sak geleme dhewe. Lek awake dhewe iki dikai akal karo dikai nafsu. Akale kudu iso ngendhalekne nafsune, aja nafsune sampean ngendhalekne akale aja kaya kewan. Lek sampean akal iso ngendhalekne nafsune luwih bagus, luwih sempurna ketimbang malaikat. Tetapi lek nafsu sampean ngendhalekne akale, mengko sampean lebih ino timbang binatang ngono lho, Kang. Ngerti ya? Aja nurut hawa nafsu ngono lho. Pakah jajal. Lek wis siap ndang kene arek jajal tak. Manut. Lah aku ning ngendi nggone siap. Wong aku mati wis tak pasang Gusti Allah. Kok ngene? Ayo, Kang. Kagak iki.
ndak gelem seduluran nang karo aku. Panggah ngajak ilmu. Apa? Ngadar. Terus dikandani seduluran naik kok panggah ngajak geger. Enek duluran kae ngasu. Dino songi, sampe ku nyiapne. Masya Allah, wong Jawa kudu iso jawani kudune. Iki panggah ngajak geger ae. Nang nyumet rokok. Ya wis, ya wis. Yo turu wae ngene. Iki tak pisan maneh. Ojo sik aja nuruti setan sing awakmu sik. Tak kai pilihan maneh. Seurunge aja ngecak geger sik santai yo. Kok usah ngetok ilmu musik. Ilmu iku padha-padha mang sego ora nek sing ninding iki. Padha-padha mang sego. Iki tak kai pilihan yo. Timbang geger, ayo seduluran nek aku. Sampai aku iso bantu, ayo tak bantu. Ngomong terus. Lek pengen belajar ilmu sing apik, rezekine lancar, diamalne selawate, sedekahe, apik karo wong tuane mbek tanggane ngono lho. Di pinggir pangan ngono. Bos, ndak wani tenan iki. Takon apa ini ndak wani. Wis monggo kersa lek ngoten. Lah aku ngene sing tak adeni, Kang. Wis siap tenan. Tak wedeni mung Gusti Allah lah aku. Dia jauh terus dah. Piye Pak Sampeyan? Aku kan piye? Oh. Mumah apa murab? Sak penakmu. Ngurep wong tukang pijet ta. Belum mah. Penakmu. Yo mundur, kopiahmu koplong kok malahan. Apa durung ada mati kok malahan. Mati pasrah Gusti Allah. Ayo, dipeper iki. Yo. Mesin dulu. Pengen ngerti, lek nyandet piye pengen ngerti. Tak kerubuti ngene. Gampang ya, Kang. Ayo, ngomong apa? Jenengmu sapa? Samsudin. Jeneng tenan apa jeneng gayan kuwi? Nana Samsudin. Jenenge bapakku iki. Tuh ngaget namanya nyantet war ngaget no. Oke, Sukma Samsudin. Mari masuk. Tutup ana dhuwur kuwi. Pamitano saiki awakmu. Pamitano.
Rokok Sukma Samsudin. Santai ya. Ada ngenteni ae. Telon. Ojo mikir, ojo mikir. Sing cari Gusti Allah nulung kowe, Tekno. Tekno. Ora ceritane awake dhewe kalah. Kareng ngenteni iki. Telon kabahi mati. Piro kuati deh. Ngenteni matine iki. Ojo mikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sono amal-amalanmu. Allahumma Cari sakti-sakti. wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati fi sa'iril asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terus no. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati fi sa'iril asma'i wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wes sak mono tok kemampuanmu. Sak mono tok kemampuanmu. Alif alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ngatak cecek. Kaku. Cepat. Wah. Sekarang. Kaku. Saiki
mau ngejak dolanan aku wae. Ngejak aku dolanan ae. Saiki mergo nasumu wong nesu ki gampang dikendhalekno. Saiki genti kowe sing tangguh dolanan dicapi-api ra kenek. Nantet yo sakmono tok. Aku yo bangga cek diparing urip karo Gusti Allah. Matuke wong sing nesu ki gampang dikendhalekno. Ya tinggal dolanan ae. Agak kandhane api-api lah kenek. Nganggo ngene iki paling awakmu kok baru iso berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin qaf. Malah kaya wayang wong ngono malian iki. Asik. Sebelumnya iya kayak senjata sih pendek keluar untuk seru seru tak perang tak perang dan seru aja seru lah perang mana berpelukan ini. Nenek senjata nenek perang apa menang ki? Oh mati di telon ini. Asik. Kaku. Asik. Aduh. Semua mana nggak kena copyright ini. Copot celana ini. Aduh. Masya Allah. Makanya jangan jadi orang gampang marah. Orang gampang marah itu mudah dikendalikan itu. Aduh. Aduh. Jadi biar ini iya gitu ya. Jadi potongan dia iya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ingsun ta jalining cat kang maha suci cat kang maha saangendika kun fayakun dadi sak ciptaning sun sabda dadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gerak dalam bayi ini menungso sing ana ning ngarep iki gerak ngikuti gerakku lampah sak lampai manut marang lampah sakiku gerakku oleh talat kaku asik